Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qawi sultanuh al-wadihi burhanuh. Al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Para hadirin pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sebuah amalan yang kita berharap dengan amalan ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita, melimpahkan ridha-Nya kepada kita, mencurahkan pengampunannya kepada kita, sehingga kita semua bagian daripada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk mendapatkan daripada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pantas untuk menyicipi daripada nikmatnya iman, nikmatnya Islam, dan nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari selalu dan selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, seluruh para pengikutnya sampai nanti hari kiamat. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan daripada kajian kita Bidayatul Hidayah, kita bacakan dulu doa daripada belajar yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Juga bacakan Fatihah tentunya untuk Kanjeng Nabi, para sahabat, keluarga, para kekasihnya Allah, khususnya Al-Imam Al-Ghazali, yakni Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Juga kepada keluarga kita, orang-orang tua kita, para sesepuh kita yang memakmurkan mushola ini, yang sudah-sudah juga yang mewakafkannya tentunya. Semoga dengan kita memberikan Fatihah kepada mereka semua, kita semua diberkahkan keluarganya oleh Allah, diberkahkan rizkinya, diberkahkan umurnya, diberkahkan ilmunya, dan semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah ala hadiniyah wa ala nusalih ala hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. Ya kana wa ya mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata
والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمكم الله ونفعنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Faslun fi adabil istaiqadhi minan naumi. Bab menerangkan tentang adab-adab atau tata krama daripada bangun tidur. Fa idza istaiqadta, maka jika ketika kamu bangun, minan naumi daripada tidur, fajtahid, maka berusahalah. Antastaiqidhah, agar kamu bangun qabla tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar. Bukan terbitnya matahari ya, terbitnya fajar. Waliyakun, dan hendaknya awwala ma yajri ala qalbika, awwala ma, pertama perkara, yajri, yang mengalir, ala qalbika, atas hatimu, walisanika, dan lisanmu, itu zikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah ta'ala. Fakul, maka katakanlah, inda zalika, ketika bangun tidur tersebut, alhamdulillahilladzi, lafad alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, alladzi yaitu dat, ahyana yang menghidupkan, itu dat, ba'dama setelahnya perkara, amatana yang ia mematikan kita. Wa ilaihi, dan kepada alladzi atau dat, an-nusuru, kita akan dikumpulkan. Asbahna, aku masuki waktu pagi ini, wa asbahal mulku lillahi, dan masuk pagi pada kerajaannya Allah subhanahu wa ta'ala, artinya di atas naungannya Allah subhanahu wa ta'ala, wa azamatu, dan keagungannya Allah, wa sultanu, wal azamatu, dan keagungan, wa sultanu, dan sultan, kekuasaan itu lillahi, hanya milik Allah. Wal azamatu menjadi mubtada, al mulku begitu juga jadi mubtada. Wal izzatu wal qudratu lillahi, wal izzatu, keagungan, kemuliaan, wal qudratu, dan kekuasaan itu milik Allah. Asbahna, aku masuki waktu pagi, ala fitratil islami, atas kemurniannya agama Islam. Wa ala kalimatil ikhlasi, dan atas kalimatil ikhlas. Wa ala dini nabiyina, dan atas agamanya Nabi kita Muhammadin, yakni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim,
dan atas agamanya Nabi Ibrahim hanifan yang murni, musliman dan kami orang yang menyerahkan diri, wa ma kana minal musyrikin dan bukanlah kami, wa ma kana lan bukanlah kami itu minal musyrikin bagian daripada orang-orang yang musyrik. Ini tata krama bagian daripada bangun tidur. Pertama, kita harus berusaha dalam bangun tidur itu gimana caranya supaya sebelum waktu subuh kita sudah bangun. Ini ada usaha dan ada kemauan kuat di hati. Ini minta sama Allah karena kemauan tersebut kemauan yang istimewa. Orang pengen tahajud ini berarti orang pengen dekat sama Allah. Dekat sama Allah Subhanahu wa taala itu adalah anugerah besar. Orang punya keinginan sholat malam ini berarti orang punya keinginan derajat yang tinggi. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin la'ala maqaman mahmuda. Fatahajjat bihi gitu ya. Asa ayyab asallahu maqaman mahmuda. Ayyab asallahu rabbuka maqaman mahmuda. Salat tahajudlah kamu berharap agar kita ini dikasih kedudukan sama Allah, Tuhannya kita memberikan maqamam mahmuda, kedudukan yang terpuji di sisi Allah, di sisi Rasulullah, di sisi manusia sudah pasti, walaupun gak ada yang sempurna di mata manusia itu. Jadi kalau kita pengen semua orang cinta sama kita, itu sayun la yudrak, sesuatu yang tidak mungkin kesampaian sama kita. Karena jika kita ingin agar mendapatkan seluruh manusia ridho sama kita, ini gak mungkin. Bagaimana mungkin bisa seperti itu sementara mohon maaf ini wataknya manusia. Jangankan kita yang kekayaannya terbatas. Jangankan kita yang kesabarannya itu sangat minim sekali. Magfirah apa ya? Pemaafnya itu enggak ada apa-apanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah itu yang kekayaannya maha luas. Pengampunannya maha luas. Pemberiannya enggak kehitung. Rahmatnya luas banget. Pemberiannya enggak kehitung ke kita. Kebaikannya luar biasa. Itu sama kita masih di ngarasula gitu sama Allah itu. Kalau bahasa Sunda itu. Sama kita masih di paido Allah itu. Ini hebatnya kita itu. Apalagi kita yang sedermawan-dermawannya kita itu masih terbatas. Sekaya-kayanya manusia masih terbatas. Terus kita manusia pengen nyari ridhonya manusia, ya repot. Gak mungkin Allah aja yang baik banget sama dia paido. Jadi gimana? Kita cari dulu ridhonya Allah, manusia biarin, terserah. Nanti Allah gerakkan hatinya. Nanti Allah yang akan gerakkan hatinya. Biarkan Allah yang akan menjadikan orang-orang itu ada sebuah diskusi yang kurang lebih maknanya seperti ini. Jika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan pengumuman kepada para malaikatnya Allah. Allah akan mengatakan ini uhibbu hadzal abd. Sungguhnya aku mencintai kepada hamba ini. Pak hibba'u, maka cintailah wahai malaikat hamba aku ini.
Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, semakna dengan itu. Maka seluruh malaikat itu mencintai kepada hambanya tersebut. Dan ketika hambanya tersebut, ketika malaikat itu mencintai, maka malaikat dia pengumuman kepada ahli sama, seluruh penduduk langit, bahwa Allah dan malaikat mencintai hamba tersebut. Allah dan malaikat mencintai hamba tersebut. Maka setelah malaikat mengatakan seperti itu, maka aku pun mencintai itu, maka fahibau, cintailah dia hamba tersebut. Maka seluruh penduduk langit mencintai itu dan kemudian disetrumkan kepada ahli bumi. Begitulah keadaan para walinya Allah Subhanahu wa taala, para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berarti para wali itu enggak ada yang benci, tetap benci ada. Karena para wali itu amar ma'ruf nahi mungkar itu pasti. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu pasti. Wali itu enggak diem aja. Melihat kemungkaran enggak diem aja wali itu, enggak diem gitu. Biar aman enggak. Wali itu kalau melihat kemungkaran mesti dia bersuara. Gimana caranya kemungkaran tersebut? Entah. Bahkan di dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Jika engkau melihat sebuah kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka ubahlah dengan tangan, artinya dengan kekuasaan. Illam yastati fa bilisani, jika tidak mampu kasih nasihat dengan mulutnya. Artinya apa? Kalau dengan tangan kekuasaan itu, mohon maaf, ini makom atau kedudukannya, hak prioritasnya orang yang berkuasa. Pelacuran tutup. Kalau kita nutup pelacuran, ya berantem. Ini haknya kekuasa yang berkuasa. Perjudian tutup. Ini haknya yang berkuasa, biadi. Tutup sama yang berkuasa. Fa illam yastati fa bilisani. Jika engkau enggak bisa, nasihat. Itu kita saling nasihat. Nasihat pun enggak berani karena yang melakukan sebuah maksiat ini, misalnya orang punya kedudukan, orang yang berkuasa, bahkan orang yang punya nomor 1, nomor 2, nomor 3, wallahu alam, pokoknya punya nomor. Dia punya nomor. Ini berat kita mau ngomong. Illam yastati fa biqalbi. Maka dengan hati, ingkar hatinya. Diam aja, yang penting hatinya ingkar. Nah, gimana kalau setuju? Wah, bahaya ini. Kalau setuju dengan kemaksiatan, maka dia itu ridha bil maksiyah. Ridha dengan kemaksiatan sama dengan maksiat. Yang maksiat berada di Jakarta, kita ridho dosa. Yang maksiat berada di Amerika, kita ridho dengan kemaksiatan tersebut, kita maksiat. Bagian dari ridho bil maksiyah, maksiat. Ridho dengan kemaksiatan adalah maksiat. Lalu bagaimana? Ya tadi susunannya. Kalau kita seorang yang berkuasa, gunakan kekuasaan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita bukan orang yang berkuasa, setidaknya kita ngasih nasihat. Kalau kita tidak bisa menutup sebuah perjudian, kalau kita tidak bisa menutup pelacuran, kalau tidak bisa kita menutup berbagai macam hal yang memicu sebuah kemungkaran, maka hendaknya kita kasih nasihat. Kasih nasihat. Dengan apa nasihat? Ya, nasihat itu mengharapkan kebaikan. Bukan mengolok-olok, beda ya. Nasihat itu mengharapkan kebaikan, bukan mengolok-olok. Mengolok-olok itu menyakitkan, tapi nasihat itu ya bisa menyejuk. Ya, tergantung juga. Ada kalanya orang itu nasihat bisa dia jadikan jamu, ada kalanya nasihat itu dia bisa jadikan madu. Ada juga yang nasihat itu bisa dijadikan racun, tergantung individunya. Kalau dijadikan jamu, artinya dia tahu ini emang menyakitkan.
rapatkan ucapannya, tapi benar. Dia telan itu yang benar. Sehingga dia sembuh. Itu jamu. Berarti hatinya nggak egois. Ada yang dia itu emang salimatus sudur. Ya Allah, ini nasihat betul ini. Dia justru nikmat dengan nasihat tersebut di madu. Dia jadikan madu dia nasihat tersebut. Jadi dia merasa berterima kasih ada orang nasihatin. Nah, ini ngetop. Ada nasihat itu dia jadikan racun. Atau dia jadikan homer. Bukan tambah sadar, bukan tambah benar. Sering malah. Tambah nakal, tambah kacau ini. Nah ini sudah menjadi suratan takdir. Sudah fitrah ini. Fitrah keadaan sunatullah kayak gini. Jadi baliknya Allah itu yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Nah, mohon maaf nih, kita ini orang yang bagian pakai lisan. Lisan pun ketika kita hanya ngajak kebaikan, ayo sholat tuh, ayo Pak wiridan, ayo Pak sholat sunnah, aman gitu. Belum, itu masih aman kita. Tapi kalau kita sudah mengatakan, jangan berbuat riba, jangan togel dan lain sebagainya, ini udah ada musuh mulai. Apalagi kalau sudah berani nutup. Nah itu sudah mulai ada, ngapain kamu ngurusin orang dan lain sebagainya. Ini sudah mulai ada musuh. Dan begitulah kedudukannya. Jadi tidak semua orang yang walinya Allah atau orang yang dicintai Allah itu nggak ada musuhnya. Nabi Muhammad itu paling dicinta sama Allah. Tapi bagaimana Nabi Muhammad mau dibunuh? Nabi Muhammad itu paling dicinta sama Allah. Tapi bagaimana Nabi Muhammad ketika sujud dilempar sama kotoran unta. Nabi Muhammad itu paling disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika, aku pasti kata Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu sampai kamu puas Muhammad. Sampai Nabi Muhammad itu puas. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan Nabi Muhammad yang hamba paling dicinta, hamba kesayangannya Allah Subhanahu wa taala, beliau harus merasakan bagaimana diusir di negaranya. Beliau harus merasakan bagaimana dimusuhi oleh paman yang harusnya dia hormati. Beliau harus merasakan bagaimana dilempar batu. Beliau bagaimana dicaci, difitnah sebagai penyihir, difitnah berbagai macam. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita ada baru disebutin sok lu biasa dan lain sebagainya, itu belum ada apa-apanya. Itu biasa. Yang penting bagaimana kita memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan cara sombong. Dengan cara ya Allah saya banyak kekurangan. Ya Allah saya cara menyampaikan banyak kekurangan, cara ngajak orang banyak kekurangan dan lain sebagainya. Seperti itu. Nanti insya Allah akan sudah masalah yang lainnya biarkan Allah, maksud saya. Biarkan masalah yang lainnya, biarkan Allah yang ngurus. Kembali kepada materi kita. Pertama, ketika kita bangun tidur, berusaha untuk bangun sebelum fajar. Waliyakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullahi ta'ala. Hendaknya awal yang terlintas di dalam hatinya kita dan juga lisannya kita itu zikrullah, ingat Allah. Ini dibiasakan. Nanti kalau sudah dibiasakan, terbiasa dan menjadi kebiasaan. Terbiasa dan menjadi perbuatan di bawah alam sadar. Menjadi perbuatan di bawah alam sadar. Itu pertamanya kita biasakan dulu. Jadi jangan ngingetin utang, bangun tidur itu sumpek nantinya. Jangan ngingetin tanggungan, jangan ngingetin aduh beras gak ada. Kita ingetin pertama Allah dulu. Yang kedua, ini kita bangun itu nikmat loh. Nikmatnya apa? Matanya masih normal. Hidung masih bisa mencium, mulut masih bisa bicara,
kuping masih kedengaran, tangan masih bisa digerakkan, masih ada dua. Coba kalau bangun tidur tiba-tiba tangannya hilang satu, kan kita gimana? Tapi sebenarnya kalaupun umpamanya bangun tidur matanya kita hilang satu, wajar. Kenapa? Allah sayang sama kita, barangkali itu mata sering maksiat. Tapi kan Allah enggak gitu. Nah, kita bagaimana caranya? Ya Allah, alhamdulillah masih kasih kesempatan agar kita memperbaiki salah-salahnya kita, dari mulai mata, mulut, telinga, kaki. Pertama yang kita syukuri itu nikmat-nikmat yang ada di situ dulu. Yang ada di kita dulu, nanti dulu masalah motor, mobil, setoran, dan berbagai macam itu nanti dulu. Kenapa? Karena kalau kita mikir yang jauh nggak bisa syukur. Tapi kalau kita mikir yang dekat, matanya normal, hidungnya bisa mencium, mulutnya, kakinya ada, tangannya ada, jantungnya berdetak. Itu nikmat besar. Itu nikmat besar sekali. Kenapa? Mohon maaf ini. Kalau kita ditukar jantungnya sama uang 10 miliar, mau nggak kita? Nggak mau, nggak bakal mau. Itu menunjukkan betapa apa yang ada di tubuh kita ini, Masya Allah, nikmat luar biasa. Kalau kita apa yang ada di tubuh belum bisa mensyukuri, bagaimana mungkin Allah kasih yang lain? Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan sungguh adabku itu kalau kamu nggak bisa bersyukur, adabnya syadid. Hebat sekali. Kalau kita nggak bisa bersyukur tentang tubuhnya kita, nanti khawatir kita nggak bisa mensyukuri nikmat yang lain. Jadi Allah sayang sama kita. Bagaimana caranya? Biar kita itu tepat. Ketika punya nikmat kita bisa syukuri. Ketika kita bisa syukuri, la azidannakum. Allah pasti akan menambah. Jadi pertama kita ingat dulu nikmat bangun tidur itu, ya Allah, alhamdulillah. Nikmat istrinya ada, anaknya ada, tangannya ada, semuanya ada. Kita nikmati Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah, dat yang menghidupkan setelah mematikan. Mati. Tidur itu kayak orang mati. Tidur itu kayak orang mati, dan begitulah orang mati. Dan begitulah orang mati seperti tidur. Asbana wa asbahal mulku lillah. Di sini kalau dalam yang lain ada lagi redaksi yang lain dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW itu ada lagi gitu ya. Nanti ke depan insyaallah ada. Pertama di sini asbahna wa asbal kulillah wal 'azamatu wal sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillah. Ini makna, kita merenungi maknanya dulu ya. Pertama ketika kita bangun tidur, kita syukur sama Allah. Kemudian kita masuki waktu pagi ini ada dalam perlindungan Allah. Karena mohon maaf tuh kita, sesakti-saktinya kita. Ini misalnya kita ada orang yang diimpor aja nggak bisa. Ini kan musim kita ini. Ijazah biar nggak bisa diimpor, biar nggak bisa ditembak. Ini hebat, hebat. Tapi sesakti-saktinya kita itu, ya Allah, kalau kita tidur itu ada semutnya masuk ke telinganya kita, kapok. Sehebat-hebatnya dia, diimpor nggak bisa, ditembak nggak bisa. Itu Allah kirimkan seekor semut ke telinganya, dibuat jungkel-jungkel. Seekor nyamuk untuk untuk mengalahkan itu sudah. Seekor semut maksud saya, semut masuk ke telinganya sudah. Saya pernah itu merasakan itu. Semut masuk ke telinga tengah malam, kemudian gigit-gigit, yo Allah, bingung. Baru sadar, ya Allah, saya lemah, super lemah. Orang sehebat apapun itu dikasih itu ada udah. Sudah ada dalam perlindungan Allah. Jadi ya, apa sombong tentang kayak gitu itu apa?
Kalau seperti itu kita sombongin itu buat apa? Gak ada. Di sisi Allah itu gampang kan. Kasih stroke aja udah saktinya hilang. Orang sakti gitu ya, stroke gimana? Lihatnya aja udah. Sebat kayak apa kasih stroke udah beres. Hilang itu. Nah, jadi kalau kita mau nyombongin kekuatan kayak gitu, ya apa-apanya di sisi Allah kasih stroke beres sudah. Nah, makanya kita syukur sama Allah, Masya Allah syukur ini normal kakinya, normal matanya, normal jalannya, berbagai macam. Wal azamatu wasultan wal izzatu wal qudratu lillah, kemuliaan, kekuasaan itu ada di Allah. Ingat itu pagi-pagi enak, hidupnya pasti tenang. Panjang hari itu tenang. Kalau pagi-pagi ingat itu, panjang hari itu tenang. Karena kita ada dalam tanggungan Allah. Asbana ala fitratil Islam. Apalagi kalau kita ya Allah, alhamdulillah kok saya masih dalam keadaan Islam, bangun tidur itu iman kita enggak hilang. Ada di antara kita itu, mohon maaf, hambanya Allah maksudnya, hamba-hambanya Allah. Ini mereka di luar Islam gak percaya sama Allah, gak percaya sama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini rugi, bahkan menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya Allah, kita kan untung ya Allah kita orang yang taat. Padahal jantung berbagai macam diciptakan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wala kalimatil ikhlas yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Wala di Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin, dan juga atas agama kanjeng Nabi dan agamanya Nabi Ibrahim. Agamanya Nabi Ibrahim itu apa? Islam. Bukan yang sekarang lagi populer apa ya? Itu antara Nasrani, Yahudi, terus apa? Gitu. Saya dicampurkan Islam, dicampurkan mendeklarasikan ada sebuah agama itu tadi. Jadi maksudnya dia sih pengen apa bahwa itu lagi digalakkan gitu sekarang, lagi digalakkan. Coba ya, semoga Allah lindungi kita semua, keluarga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditetapkan iman Islamnya. Itu mungkin pada kesempatan pagi ini yang bisa saya sampaikan. Ada sebuah faedah ya. Ruwiya anil Imam Zirru, diriwayatkan dari Imam Zirru. Arba'u ayatin, ada 4 ayat, idza quri'ah, jika 4 ayat tersebut dibaca qabla naumi, sebelum tidur, fayastaiqidhullahu fi masya'ah, maka Allah akan bangunkan dia pada waktu yang dia kehendaki. Ada 4 ayat yang kita baca, jika kita baca sebelum tidur, nanti kita akan bangun sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Apa 4 ayat tersebut? Yaitu ayat di surah Al-Kahfi. Di surah Al-Kahfi. Ayat 107 sampai 110. Ayat 107 sampai 110. Bunyinya, innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanu lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, dan seterusnya. Itu ayat surat Al-Kahfi ayat 107 sampai 110. Itu dibaca sama kita biar kita sesuai apa yang kita inginkan bangunnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk yang lainnya. Seperti biasa kita bacakan zikir, itu ada saya fotokopi zikir dibagikan. Zikir ini saya fotokopi supaya bisa diikuti dan bermanfaat untuk banyak orang yang di plastik itu, yang
kemampuan juga. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-madhkur bi kulli lisan. Al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan. Al-mahbub bil ihsan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kulla yawmin huwa fi shan. Kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. الأمان من زوال الإيمان. الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا بالإحسان. إحسانك القديم. إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا وارحمنا. وأنت خير الراحمين. وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يضل من وليت ولا يعز من عاد تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت. أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. ولف منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشربنا وتوب علينا توبة تسير كل حوبة وصار لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بكسب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى
وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله في البدء